9 kali. 9 kali. Dia melihat Thalia kehilangan napas 9 kali. Dan kemudian menari lagi 9 kali. Di udara, nyala api Thalia memancarkan napas yang sangat panas. Langit tampaknya diwarnai merah pada saat ini. Dan ada beberapa noda darah di sudut mulutnya. Tetapi setelah 9 nirwana, aura di tubuhnya tidak kurang dari seorang ahli tingkat dewa. Ini adalah makna mendalam dari tulang Phoenix. Phoenix abadi. 9 kali nirwana. Setiap kali lebih kuat dari 1 kali. Setelah 9 kali nirwana, itu telah sepenuhnya mencapai puncaknya. Sama seperti Damar, yang merupakan naga tingkat dewa, Thalia saat ini juga memiliki kekuatan tempur tingkat dewa. Melihat Luluo, yang menarik busur dan anak panahnya lagi, Thalia berbicara perlahan. Pada saat ini, di antara percakapannya, sepertinya ada nyala api Phoenix di bibirnya yang kemerahan. Damar berkata, biarkan aku menahanmu. Thalia bergumam, tapi, barusan, kamu menembakku satu demi satu panah. Kamu alien yang ingin menghancurkan bumi. Jika tidak punya cukup waktu, beraninya kamu melakukan semua ini. Panah dan anak panahmu membuatku sangat tidak nyaman. Thalia berkata, aku memutuskan, bukan hanya untuk menundamu, tetapi untuk meretasmu sampai mati. Hanya kamu. Luluo mencibir. Jika seranganmu bisa mengenaiku, aku akan bunuh diri tepat di depanmu. Benarkah? Thalia terkekeh ringan. Detik berikutnya, di belakangnya, sayap yang dibentuk oleh api mengepak. Nyala api langsung memanjang, seolah berteleportasi. Dan dalam sekejap, dia muncul di depan Luluo. Di bawah nirwana lagi dan lagi, Thalia menjadi lebih kuat lagi dan lagi. Kekuatan ini termasuk kecepatan. Kemudian, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke bawah. Ya, wajah Luluo berubah. Matanya seperti Hindan yang tiba-tiba berbalik. Dan cahaya bintang muncul, bertabrakan dengan pedang Thalia. Boom! Seluruh tubuh Luluo langsung jatuh. Dan dia berkata dengan kagum, bagaimana mungkin? Setiap master tingkat dewa, dalam perjalanan mereka untuk menjadi dewa, ada banyak pertempuran. Banyak orang menerobos dalam pertempuran, termasuk diri mereka sendiri. Tapi dia belum pernah bertemu orang seperti itu yang bisa menerobos begitu cepat dalam pertempuran. Pada saat ini, Luluo merasa kepalanya akan pecah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan bunuh diri ketika serangan mengenaimu? Thalia menatapnya dengan dingin. Luluo mencibir. Saya akui. Anda memenuhi syarat untuk melawan saya sekarang. Tetapi Anda sama sekali bukan tingkat dewa. Dan Anda tidak dapat membunuh saya. Hanya masalah waktu untuk menyelesaikan Anda. Jika kamu ingin bunuh diri, maka biarkan aku meretasmu sampai mati. Thalia berkata di sini. Nyala api di matanya berkedip. Dan dia bergumam, di ambang kematian. Melonjak, di tubuhnya. Deru kematian diluncurkan pada saat ini. Momentumnya terus meningkat. Dan ki sejatinya mendekati tingkat dewa tanpa batas. Cara mengompres energi yang menyebalkan. Mungkin. Aku juga bisa mencobanya. Thalia tersenyum sedikit. Lalu memandang Luluo di bawah dan berkata. 15 menit. Kamu akan mati. Atau aku akan mati. Thalia. Hati Luluo entah kenapa agak bingung. Inilah perbedaan terbesar antara penjaga malam dan 8 bintang primordial ini. Mereka memiliki status tinggi. Mereka telah hidup untuk waktu yang lama. Dan semakin lama mereka hidup, semakin takut mati. Dalam hal tekad untuk mati, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Kecuali Damar. Mereka semua berjauhan satu sama lain. Dibandingkan dengan serangan balik jadi yang diluncurkan oleh Thalia di bawah nirvana lagi dan lagi. Yu dan Ke tidak begitu baik. Mereka tidak memiliki karakteristik peninggalan kuno seperti Thalia. Karakteristik keduanya hanyalah karakteristik Beyonder biasa. Karakteristik meteorit adalah karakteristik pengontrol. Dan seni bela diri adalah ilmu pedang. Karakteristik yang hilang. Seperti karakteristik Zuo Yiming. Semuanya adalah karakteristik, badut, dan seni bela diri adalah cara pedang. Apa yang Yun hadapi adalah dewa kematian dari galaksi Taiyuan, Hou. Yang sedang dihadapi Ke adalah dewa keajaiban 1000 galaksi besar.
Di hadapan Ke dan Yu, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan otoritas sama sekali. Dan Ke dan Yu dipukuli dan dikalahkan. Ini adalah perubahan besar di level kehidupan nyata. Tidak peduli seberapa dekat dewa dan setengah dewa. Selama mereka tidak memasuki level ini, maka celahnya akan ada parit alami. Kekuatan hukum sangat kuat, dan tubuh serta kekuatannya tak terkalahkan. Dari pertempuran sampai sekarang, wajah tampan Yu menjadi malu saat ini. Dan saat ini dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Darah berjatuhan dengan tangan kanannya. Baju perangnya bahkan sedikit rusak. Untungnya, sistem pernapasannya tidak hancur. Dan dia tidak akan mati lemas. Udara bintang awal memiliki kandungan oksigen yang sangat rendah. Setelan ini, ia mungkin mati lemas tanpa bertarung. Hal yang sama berlaku di wajahnya. Darah mengalir di wajahnya. Dan kemudian dengan cepat mengering oleh udara panas dan pengaruh api Phoenix Thalia, mengembun di sisi kanan wajahnya. Orang tua, Yun melihat pedang di tangannya dan bergumam, kita mungkin akan mati di sini. Satu-satunya yang disayangkan adalah kita tidak bisa melihat tanah air kita lagi. Dari tempat asal, jika Anda melihat bintang-bintang di luar, Anda dapat melihat bahwa ada bakat seperti Damar muncul di tanah air, dan tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Kamu benar-benar harus mati di sini. Bukan hanya kamu. Damar juga harus mati di sini. Di seberangnya, kata Hou sambil mencibir. Matanya merah. Dan dia memiliki niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya. Ya, Hou orang ini. Seni bela diri adalah cara terakhir untuk membunuh. Ada sangat sedikit orang yang memahami cara membunuh. Dan orang-orang yang dapat mencapai ekstrim di jalan ini adalah orang pertama yang Damar dan bahkan Ye temui sejak pertempuran bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertarung dengannya sampai sekarang, Hou Quan hanya menganggapnya sebagai segalanya. Dan hanya menggabungkan kekuatan suci dengan seni bela diri telah membuat Yun tidak dapat menerobos. Berdengung. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dan suara mendengung tiba-tiba bergema. Di kejauhan, niat pedang yang membubung ke langit tiba-tiba naik. Dia menoleh kaget dan menatap Ke tidak jauh. Pada saat ini, Ke, berlumuran darah, berdiri dengan bangga di depannya. Menatap lawannya. Di atas tangan kanannya, sebuah pisau patah dipegang erat-erat di tangannya. Pada saat ini, dia tampak menyatu dengan pisau. Bersama-sama, niat pedang meningkat. Dan pada titik waktu tertentu, titik kritis dari batas itu rusak. Mirip dengan Yun. Lagi pula, dia hanya penguasa alam setengah dewa. Dan dia bertabrakan dengan master tingkat dewa seperti telur yang menabrak batu. Namun, di bawah tekanan, cara pedangnya menerobos. Dengan munculnya kekuatan seni bela diri ini, semua orang terkejut pada saat ini. Jika dikatakan bahwa kekuatan seni bela diri Damar mengejutkan, biarkan mereka berpikir itu adalah kecelakaan. Bagaimanapun, seni bela diri Damar berbeda dari orang lain. Seni bela diri Damar adalah seni bela diri fusi yang menggabungkan tiga seni bela diri. Banyak orang berspekulasi bahwa alasan mengapa kekuatan seni bela diri Damar begitu kuat mungkin karena perpaduan seni bela diri. Lagi pula, hanya Hao dan Gu satu-satunya orang yang tahu bahwa Jian Kuang menjadi dewa seni bela diri. Dan mereka tidak mempublikasikannya. Dan saat seni bela diri yang hilang menerobos, itu tampaknya menginspirasi mereka. Seni bela diri, batasnya, bisakah itu ditembus? Dengan kata lain, seni bela diri Damar bukanlah suatu kebetulan. Selama mereka menemukan jalan, seni bela diri mereka juga dapat menerobos. Di luar tanah asal, para dewa terutama mengadakan upacara. Dan benua yang diberkati Tuhan. Sangat sedikit orang yang bisa memasukinya dengan aman. Demigod sebanding dengan dewa. Jadi mereka bisa memasukinya dengan aman. Thalia dan Lu yang sama-sama bernasib buruk. Dan mereka tidak menghadapi risiko apapun dalam kabut putih di sepanjang jalan. Jadi mereka memasuki benua yang diberkati surgawi. Satu-satunya yang masuk adalah Tian Yuan. Tetapi dia terus menutupi berita itu. Sebagian besar master tingkat dewa juga mempelajari seni bela diri. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada cara untuk meningkatkan. Mereka berpikir bahwa seni bela diri yang ekstrim seperti ini
Oleh karena itu, sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk peningkatan kekuasaan otoritas dan penelitian tentang kekuatan hukum. Bagaimanapun, penguatan aspek ini nyata. Dan kurangnya terobosan pada saat ini sepenuhnya menumbangkan kognisi kelompok master tingkat dewa ini. Pedang mengerikan itu dimaksudkan untuk vertikal dan horizontal. Dan Ke langsung mengayunkannya ke arah lawan. Pihak lain, Dewa Keajaiban Seribu Galaksi Besar, merasa sedikit ngeri pada saat ini. Menghadapi kekuatan pedang ini, dia secara naluriah merasa takut. Aura aneh dan jahat dengan cepat melayang keluar darinya. Di tangannya, pedang hitam panjang menari. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur dan memilih untuk menghindarinya. Boom! Tanah bergetar. Cara pedang yang mengerikan itu vertikal dan horizontal. Dan beberapa retakan terpotong oleh pedang yang hilang. Ke mengangkat kepalanya dan menatap Feng. Sudut mulutnya tiba-tiba menyeringai sedikit dan berkata, "Tingkat dewa." Tapi suaranya keras. Dengan keyakinan yang tak tertandingi. Dan apa yang dia katakan sengaja diberitahukan kepada Yun. Di kejauhan, Yun melihat pisau yang menghancurkan bumi ini. Dan seluruh tubuhnya terkejut. Bumi tidak kekurangan orang jenius. Di era Yun, ada dua kebanggaan. Yaitu dia dan kekurangan pada saat itu. Yu, dibandingkan dengan mereka berdua. Bahkan lebih buruk. Yu adalah kepala dari ketiganya. Nama kerajaannya adalah Jian Kuang. Dan kekurangannya disebut orang suci pedang 4 jari. Dan dia meninggal. Pada saat itu, dia juga memiliki gelar terkenal. Dia disebut Kepala Pedang. Saat itu, dia adalah pendekar pedang nomor 1 di atas China. Sekarang, lebih dari 1 zaman telah berlalu. Dan Jian Kuang selangkah lebih maju dari mereka semua. Melangkah ke alam tingkat dewa. Bahkan jika dia menghadapi risiko polusi, dia akhirnya menjadi dewa seni bela diri. Sekarang, Talia juga menjadi dewa dalam pertempuran. Dan dia, yang merupakan kepala dari ketiganya saat itu, yang terkuat saat itu, mungkin berakhir di tempat ini. Sama seperti namanya, jatuh dari langit, mewakili musim gugur. Melihat Hou di depannya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ketika kamu sekarat, kamu masih bisa tertawa. Hou berkata sambil mencibir. Benar-benar ada yang salah dengan tempatmu. Keputusan Kaisar benar. Setelah membunuhmu, aku tidak hanya menginginkan otoritas bumi, tetapi juga mengontrol tempatmu. Sebuah cara untuk menembus seni bela diri. Matanya penuh kegembiraan. Jika martial daunnya juga menerobos, maka untuk master tingkat dewa ini, kekuatan tempur mereka akan mendapatkan dorongan yang menakutkan. Kirim kamu untuk mati dulu. Hou mencibir. Dan di tangannya ada pisau. Pisau seperti sabit. Seluruh tubuh pisau itu berwarna hitam. Dia mengangkatnya lagi dan berkata, "Bersiaplah. Pergi ke neraka. Kamu sudah cukup bangga untuk membiarkan saya menggunakan karakteristiknya." Aura yang sangat jahat memancar dari tubuhnya. Dan satu terkait dengan kematian. Nafas yang sama melayang keluar. Karakteristiknya mengambang. Dan kekuatan hukum dengan cepat terjalin di sabitnya. Pada saat ini, dia masih belum menggunakan otoritasnya. Adapun Hou, dia merasa bahwa membunuh seorang setengah dewa dan menggunakan karakteristiknya akan membuat dia kehilangan identitasnya. Dia tidak benar-benar berpikir untuk menggunakannya. Tetapi dia khawatir Yun, seperti Ke, tiba-tiba menerobos selama pertempuran dan menjadi dewa seni bela diri. Pada saat itu, saya khawatir itu akan sedikit sulit untuk ditangani. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Yun terlebih dahulu. Tapi gumam Yu dan mengangkat kepalanya. Melihat dewa kematian Tai Yuanxing yang telah menyerang dan membunuh lagi. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit kelegaan. Ya, siapa aku? Apakah kamu lemah? Di matanya. Secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Aku masih memiliki keinginan. Tempat ini bukan tujuanku. Aku harus kembali dan melihat kemakmuran tanah airku dengan mataku sendiri. Di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang disentuh. Niat pedang yang menakutkan meningkat. Dan pedang panjang di tangannya bergetar gila. Pada saat ini, Hou, yang tidak jauh, tiba-tiba mengecilkan pupil matanya.
Dia tahu bahwa Yun juga telah membuat terobosan pada saat ini. Dan itu juga merupakan terobosan. Sepertinya Yun pada saat ini sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia tidak peduli lagi untuk kehilangan muka. Saat ini dia hanya ingin cepat menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya. Pada saat yang sama dia mengayunkan pisau. Bibirnya bergerak sedikit. Kamu adalah orang yang bersalah. Berani melawan. Yang bersalah di sini. Dipenggal. Saat suaranya bergema. Di kejauhan. Suara lelaki tua yang memancing bergema lagi. Ini adalah salah satu dari 12 kekuatan penghakiman. Dan itu sama dengan mematuhi otoritas. Mirip dengan kontrol otoritas di tingkat jiwa. Seni bela diri Anda menjadi dewa. Memiliki pikiran yang teguh. Lupakan segalanya. Dan jangan terpengaruh oleh ini. Petik 2. Momentum Yun masih meningkat. Dan dia tidak tahu apakah dia telah mendengar peringatan dari orang tua yang sedang memancing. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menarik bunga pedang. Dan dia melangkah keluar. Satu langkah. Dia berkata dengan ringan. Pedang ki vertikal dan horizontal. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Terjalin pada saat ini. Seperti jaring besar. Menyelimuti lawan. Ilmu pedang 5 langkah. Aksi ketenaran meteorit. Selangkah demi selangkah. Sekali bumi. Atau seluruh tempat asal. Setelah 5 langkah. Hanya ada sedikit orang yang masih bisa berdiri. Dan dengan terobosan keduanya di bawah tekanan berat. Hati Damar benar-benar terlepas. Jika ada sesuatu yang benar-benar dia khawatirkan dalam pertempuran ini. Itu adalah Ke dan Yu. Talia memahami misteri Phoenix. Dan Damar selalu percaya bahwa dia memiliki harapan besar untuk menunda master tingkat dewa. Ketika dia telah memecahkan lawannya, dia akan dapat membantu. Dan kekurangan dan jatuh. Tekanannya sangat besar. Damar tahu betapa sulitnya seni bela diri untuk menerobos. Dia tidak meragukan bakat keduanya. Tetapi di hadapan tingkat dewa, dia khawatir mereka akan mati di tangan orang-orang ini sebelum mereka dapat menyelesaikan transformasi mereka. Tapi sekarang tampaknya keberuntungan tampaknya baik. Mereka semua berhasil menembus. Meskipun mereka terluka. Saat ini, mereka telah sepenuhnya memasuki tingkat dewa. Dia bisa tenang dan menghadapi dua orang di depannya dengan aman dan mantap. Dia menghela napas panjang. Pertempuran ini, dari awal, tidak seimbang. Tetapi ketika 3 Master Ranah Setengah Dewa Talua menunjukkan efektivitas tempur tingkat dewa mereka pada saat ini, semuanya menjadi seimbang kembali. Tentu saja, keseimbangan ini juga relatif. Damar memandang Saidong dan Hao dengan sedikit senyum di wajahnya dan berkata, "Sekarang, aku bisa menangani kalian berdua dengan cara yang aman dan terjamin." Selama percakapan, sisik emas di tubuh Damar mulai perlahan memudar. Dia tiba-tiba menatap Saidong, dan sisik di tubuhnya tiba-tiba mulai berubah. Di masa lalu, Damar tidak bisa mengontrol warna sisik saat menggunakan 9 transformasi naga, yaitu berbagai kemampuan, dan dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Pada saat ini, Damar, sisik di tubuhnya mulai berubah menjadi merah muda samar. Induksi naga, ini adalah jenis perubahan ke-8 yang Damar sadari. Saat menggunakannya, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Karakteristik jiwa dan cara membunuh bisa sangat cocok satu sama lain. Bahkan seorang ahli tingkat dewa tidak dapat sepenuhnya menolak pengaruh metode pembunuhan ini. Pada saat ini, apakah itu dewa perang atau Saidong, dewa laut? Mereka semua merasa bahwa jiwa mereka tampak bergetar. Pada saat ini, ketika Damar berurusan dengan mereka dengan sepenuh hati, mereka benar-benar bisa merasakan betapa kuatnya Damar. Hao samar-samar merasa bahwa bahkan jika dia sendirian, dia mungkin tidak bisa mendapatkan banyak manfaat dari Damar saat ini. Pedang ganda mengalir. Damar saat ini, dengan pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, meraung, tebasan hujan musim gugur. Dia membidik Saidong. Kekuatan seni bela diri vertikal dan horizontal. Dia langsung mendekat, dan mulai menyerang dengan panik. Pada saat ini, wajah Sadong berubah liar. Ki sejatinya seperti air pasang. Melonjak lagi, terus-menerus melawan Damar. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya menahan semua serangan Damar.
Di wajah murung itu, hanya ada ketakutan yang tersisa saat ini. Dia merasa jika dia terus diserang oleh Damar seperti ini, dia pasti akan mati. Di tubuhnya, setelan pertempuran mulai pecah, dan udara di luar mulai mengalir ke napasnya. Dia meraung, "Hao, tolong." Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Hao juga tahu bahwa bintang-bintang melonjak, dan dia menyerang Damar lagi dari belakang. Sebuah palu besi besar pecah di udara. Pada saat ini, senyum muncul di sudut mulut Damar. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah, dan kemudian bergumam, "Sudah hampir waktunya untuk kematianmu. Pertempuran ini juga berakhir." Hah, kata-kata Damar jatuh. Beberapa perasaan gelisah muncul di hati Hao. Kemudian dia mencibir, berhenti menggertak. "Saya akui, jika itu 1 lawan 1, kami bukan lawan Anda. Tetapi kami berdua. Itu bukan masalah besar untuk menunda Anda. Dan di tempat lain, bahkan jika itu demigod menerobos, tetapi mereka tidak memiliki otoritas. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan mati cepat atau lambat. Damar, kamu harus mati." Petik 2. Damar mengabaikannya, tetapi memandang Tai Huang lebih jauh, dan berkata dengan ringan, "Tai Huang, Tai Yuanxingmu yang ikut campur dengan Juju Xing dan aku adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Setelah hari ini, Tai Yuanxing berpindah tangan." Tai Huang mencibir, "Kenapa? Hanya karena kalian semua akan mati di sini. Hari ini." Damar tersenyum bangga. Pada saat yang sama, ada botol kecil di tangannya. Ini adalah serbuk sari iblis. Dia dengan panik menyerang Saidong dengan tujuan menghancurkan battle suit milik Saidong. Biarkan dia menyerap udara di sekitar ini. Adapun hal-hal yang sama berlaku. Baju perang Hao telah lama dihancurkan. Pakaian tempur mereka dapat memberikan oksigen pernapasan sendiri, sehingga harus dihancurkan terlebih dahulu. Dengan mengatakan itu, sisik di tubuh Damar perlahan melayang dan memerah lagi. Transformasi 9 naga ilahi. Transformasi naga racun. Saat berikutnya, dia langsung menghancurkan botol Devil's Pollen. Serbuk sari iblis. Tidak berwarna dan tidak berbau. "Apa yang kamu lakukan?" Hao terkekeh pelan. Damar tidak berbicara, tetapi mencibir, "Bunuh." Dia menyerang dan membunuh mereka berdua lagi. Hao dan Saidong mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya merasa ada yang tidak beres. Mereka merasa ada perasaan ketidakberdayaan di tubuh mereka, yang terus meningkat. Serangan mereka semakin lemah, dan energi sejati mereka semakin lemah. Mereka tahu bahwa pasti ada yang salah dengan apa yang Damar hancurkan, dan mereka ingin pergi dari tempat ini. Tetapi serangan Damar menghantam mereka berdua seperti tetesan air hujan, membuat mereka tidak bisa melawan. Perubahan keduanya telah menarik perhatian semua orang. Di kejauhan, pupil Tian Yuan sedikit menyusut dan berkata, "Serbuk sari iblis." Dia sepertinya tahu hal ini. Di udara, mereka yang menyaksikan pertempuran bahkan lebih terkejut. Dalam pertempuran ini, Damar dan yang lainnya terlalu mengejutkan mereka. Kekuatan seni bela diri Damar yang menakutkan tiba-tiba meletus di awal, membunuh Tai Yao. Kemudian, dengan terobosan Ke dan Yun, naga ilahi Thalia 9 berubah. Semua memberi mereka kejutan besar. Pada saat ini, mereka merasakan kekuatan Saidong dan Hao yang secara bertahap melemah, serta karakteristik mereka yang melemah secara bertahap. Mereka semua tahu bahwa pasti ada yang salah dengan botol kecil yang baru saja dihancurkan Damar. Hong berdiri di palka pesawat dan menatap Damar dengan ekspresi rumit. Dia merasa bahwa Damar saat ini tidak lebih buruk darinya, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Dalam pertempuran ini, selama Damar tidak mati, bumi memang dapat berdiri kokoh di alam semesta yang luas ini. Dan itu adalah jenis tumit di puncak piramida. Pada saat ini, Damar telah sepenuhnya mencapai tingkat salah satu orang top di alam semesta. Dan ini masih di bawah premis bahwa dia belum menembus level dewa.